Udah. Oke. Oke. Pas. Lepas. Lepas. Laju, laju. Oke, lepas. Laju, 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 laju. Oke, lepas, 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 lepas. Salam Pramuka. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada siswa-siswa baru yang kami sayangi dan kami banggakan untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Bengkayang tahun pelajaran 2021-2022 yang diselenggarakan oleh panitia pelaksana. Pada hari ketiga ini, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, materi yang akan disampaikan adalah tentang pendidikan karakter yang berhubungan dengan kegiatan ekstrakurikuler yaitu Gerakan Pramuka. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung di SMK Negeri 1 Bengkayang. Semoga kita semua diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di SMK Negeri 1 Bengkayang. Selanjutnya, sesuai dengan materi yang akan Bapak sampaikan tentang pendidikan karakter. Ya, di slide silakan dilihat tentang pendidikan karakter yang nanti dihubungkan dengan kegiatan ekstrakurikuler Gerakan Pramuka. Sebelumnya dapat kita lihat bahwa menurut para ahli, pendidikan karakter itu merupakan penguatan pendidikan moral atau yang disebut dengan moral education atau pendidikan karakter itu sendiri, karakter education. Menurut Lincoln, ya, karakter berkaitan dengan konsep, ya, konsep moral knowing, yaitu sikap moral yang disebut dengan moral feeling, dan berhubungan dengan ketiga komponen itu dapat dinyatakan bahwa karakter bisa didukung dengan pengetahuan tentang kebaikan moral itu sendiri. Kemudian dalam pendidikan karakter itu kita lihat di sini ada 3, ya, yang disampaikan oleh para ahli. Pertama, menurut Lincoln, ya, beliau mengatakan bahwa pendidikan karakter didefinisikan sebagai usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter itu sendiri, tertuju pada karakter siswa. Itu menurut Lincoln, ya. Kemudian menurut Suyanto, ya, didefinisikan bahwa karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu, ya. Kemudian menurut Kertajaya, ciri khas dari karakter yang dimiliki oleh
seseorang individu, ya, di mana dalam kegiatan individu itu tersebut mendorong bagaimana seorang bertindak, ya, berucap dan merespon sesuatu dalam kegiatan pendidikan. Itu merupakan pendapat dari beberapa para ahli, ya. Kemudian kita juga perlu memahami apa sebenarnya pendidikan karakter itu, ya. Pendidikan karakter itu merupakan pendidikan budi pekerti, ya. Pendidikan yang melibatkan aspek pengetahuan, ya. Kemudian pendidikan karakter itu diterapkan secara sistematis, ya, menyangkut kecerdasan. Nah, dari pengertian tersebut terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur, ya, atau universal. Yang pertama, karakter cinta Tuhan, ya, dan segenap ciptaannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, ya, kejujuran, amanah dan diplomatis, hormat dan santun, ya, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri dan pekerja keras. Selanjutnya, kepemimpinan dan keadilan. Kedelapan, baik dan rendah hati. Dan yang kesembilan, karakter yang sederhana, kedamaian dan kesatuan. Ya, dalam hal ini juga ada toleransi yang masuk di dalamnya. Selanjutnya, dampak pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter itu, ya, mempunyai dampak, ya, terhadap siswa, khususnya dalam perilaku, ya. Diuraikan menurut Mervyn Berkowitz, ya, bahwa karakter itu menunjukkan adanya peningkatan motivasi siswa di sekolah dalam meraih prestasi akademik, ya, yang akan menerapkan pendidikan karakter tersebut, ya. Kemudian tentunya dalam pendidikan karakter ini ada faktor-faktor resiko, ya, yang ternyata terletak pada kecerdasan anak saja, bukan hanya pada kecerdasan anak, ya, tetapi juga karakter bisa membentuk adanya rasa percaya diri, ya, kemampuan bekerja, kemampuan bergaul, ya, kemampuan berkomunikasi, ya, dan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, ya. Tentunya ada juga kemampuan berkonsentrasi, ya, untuk melaksanakan pendidikan di sekolah. Tentunya dalam hal ini para siswa akan berhadapan dengan mata pelajaran di sekolah sesuai dengan jurusan atau program studinya masing-masing. Nah, sekarang kita lihat pendidikan karakter dalam gerakan pramuka. Tentunya ini di sekolah kita, ya. Ya, gerakan pramuka sebagai bentuk pendidikan karakter di sekolah, ya. Gerakan pramuka yang disebut dengan Praja Muda Karana, ya, itu artinya rakyat muda yang suka berkarya, ya, merupakan salah satu bentuk dari pendidikan karakter yang dikembangkan di SMK kita, yaitu SMK Negeri 1 Bengkayang. Di SMK kita ini, ya,
Nama gugus depan kita itu adalah gugus depan putra Panglima Libau dan gugus depan putri-putri Daranante, ya, yang berada di kuartir Anting Bengkayang dan kuartir cabang Bumi Sebalo Bengkayang. Itu nama gugus depan kita. Dan gugus depan kita ini cukup aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kepramukaan, baik di tingkat daerah maupun sampai ke tingkat nasional. Ya, hanya saja di masa pandemik sekarang ini, ya, kegiatan kepramukaan ya sepertinya mengalami mati suri, ya. Kita dibatasi aktivitasnya. Nah, di acara MPLS ini, ya, kita mencoba untuk memberikan materi tentang gerakan pramuka ini untuk siswa baru. Dah, langsung. Selanjutnya, penghargaan berupa tanda kecakapan. Ya, jadi di pramuka itu biasa di pakaian anggota pramuka itu banyak, ya, pangkat, ya, itu tanda kecakapan yang biasa didapat karena memang melaksanakan kegiatan keterampilan, ya, kemampuan dalam melaksanakan kegiatan keterampilan kepramukaan, ya. Kemudian adanya satuan terpisah, ya, antara satuan putri dengan satuan putra, ya, jadi tidak boleh bergabung, tidak dibenarkan ada satuan terpisah dalam kegiatan kepramukaan. Jadi sangat mengharapkan kepada siswa-siswa baru, Bapak mengharapkan pada kegiatan-kegiatan Like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Until you're feeling like yourself again. Feel the sunlight on your skin. Keep your heartbeat beating. Go on, breathe in. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi calon siswa-siswi SMK Negeri 1 Bengkayang. Puji dan syukur kami panjatkan karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan bisa bertemu dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Bengkayang tahun pelajaran 2021-2022. Ibu akan memperkenalkan kepada kalian tim pengajar dan staf tata usaha yang ada di SMK Negeri 1 Bengkayang yang diharapkan akan membantu kalian nantinya dalam proses belajar. Yang pertama adalah staf pengajar atau guru pengajar di SMK Negeri 1 Bengkayang terdiri dari 37 orang, di mana 37 orang guru tersebut akan dibagi atau mempunyai tanggung jawab masing-masing di 6 jurusan. Staf tata usaha terdiri dari 10 orang. Di sini di dalam ini termasuk 2 orang satpam yang ada di SMK Negeri 1 Bengkayang. Baiklah, siswa-siswi SMK Negeri 1 Bengkayang yang saya banggakan, kita mulai dulu dengan perkenalan dengan yang pertama. Di sini adalah Bapak Yohanes SPD. Bapak Yohanes SPD ini adalah kepala sekolah atau komandannya SMK Negeri 1 Bengkayang. Beliau ini memimpin SMK Negeri 1 Bengkayang sudah beberapa periode. Jadi tidak diragukan lagi kepemimpinan beliau ini untuk memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Riono. Di SMK Negeri 1 Bengkayang saat ini saya diberi kepercayaan sebagai Wakil Kepala Sekolah urusan sarana dan prasarana.
Pada kesempatan ini saya diminta untuk menutup rangkaian kegiatan MPLS tahun 2021. Namun sebelum saya menutup kegiatan ini, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait posisi saya saat ini. Yang pertama, jika kita nanti diberi izin untuk belajar secara tatap muka, maka saya sangat berharap bantuan kalian untuk bisa menjaga fasilitas yang ada di SMK Negeri 1 Bekayang. Baik fasilitas yang ada di ruang belajar maupun yang ada di laboratorium masing-masing kompetensi keahlian. Yang di dalam kelas seperti meja dan kursi mohon kalian jaga, jangan kalian rusak, rawat baik-baik, karena sampai saat ini boleh dibilang kita masih kekurangan untuk fasilitas tersebut. Jadi tolong dijaga dengan baik-baik. Yang kedua, saya sangat berharap bantuan kalian, inisiatif kalian untuk bisa menjaga kebersihan di lingkungan SMK Negeri 1 Bekayang. Baik kita nanti belajar secara daring maupun secara tatap muka. Apabila kita belajar secara daring, saya sangat berharap inisiatif kalian untuk bisa menjadwalkan diri kalian untuk bisa datang ke sekolah, membersihkan ruang kelas kalian masing-masing. Tidak perlu diperintah oleh wali kelas, bahkan saya sangat berharap kalianlah yang mengajukan diri ke wali kelas kalian untuk membuatkan jadwal supaya bisa datang ke sekolah. Tidak perlu sering, seminggu sekali saja sudah bagus. Jadi dalam seminggu sekali ada di antara kalian yang bisa datang ke sekolah untuk membersihkan ruang kelas kalian. Kalau saat ini kalian datang ke SMK Negeri 1 Bekayang, kalian bisa melihat, kalian bisa menengok bahwa kelas kalian sungguh prihatinkan karena memang tidak ada yang merawat. Jadi saya sangat berharap bantuan kalian untuk kalian bisa berinisiatif datang ke sekolah membersihkan ruang kelas kalian. Itu harapan besar saya. Yang ketiga, saya akan menekankan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya terkait tata tertib dan disiplin kalian di SMK Negeri 1 Bekayang, terutama dalam hal kedisiplinan kalian mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Jadi tolong, baik kita belajar daring ataupun belajar tatap muka, semua tugas yang diberikan oleh guru mapel kalian kerjakan dengan cepat, tepat waktu, dan benar. Jangan kalian tunda-tunda, ya, karena sudah banyak kasus di SMK Negeri 1 Bekayang yang seperti itu. Jadi kalau diberikan tugas, apalagi kalau belajar secara daring, di Google Classroom kah, di WA kah, tolong kerjakan secepatnya, tepat waktu, jangan ditunda-tunda lagi. Bila belajar secara daring, saya tidak melarang kalian untuk bekerja. Bahkan saya sangat setuju kalau kalian mengambil kegiatan bekerja membantu orang tua, bekerja mencari uang buat kalian, saya sangat setuju sekali. Karena itu juga bagian dari pembelajaran kalian. Tapi tolong bagi waktu. Kerjakan tugas yang diberikan dengan tepat waktu. Sehingga nanti pada saat semester 1 akhir ataupun pada saat kenaikan kelas tidak ada masalah lagi. Tidak ada lagi hal yang harus dibahas oleh guru-guru terkait masalah kalian. Ya. Jadi tolong disiplin dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Nah, itu 3 hal itu yang saya sampaikan. Jadi tolong dipahami. Saya sangat berharap bisa kalian dengar, kalian pahami, kalian mengerti, dan saya sangat berharap bisa kalian laksanakan dengan baik dan benar. Baik, dengan demikian maka seluruh rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Bekayang tahun 2021 saya nyatakan ditutup. Akhir kata,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.